Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah jami'an. Nuwasil darsana fi kitab Khulasah Ta'dhimil Ilmi, ringkasan di dalam memuliakan ilmu. Kemarin kita sampai prinsip yang ke-9, yaitu seorang penuntut ilmu harus bersabar di dalam menimba ilmu dan di dalam menyampaikan ilmu. Sebagaimana yang kita katakan, ilmu itu adalah a'zamu syai', suatu yang paling agung, suatu yang paling besar. Ilmu itu adalah suatu yang paling tinggi derajatnya di dunia ini. Maka untuk mendapatkan suatu yang paling tinggi dan yang paling besar tidak mungkin dengan jiwa yang remeh, dengan jiwa yang rendah. Jiwa antum juga harus besar. Tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang tinggi dan yang besar kecuali dengan cara yang besar juga. Dan mungkin antum bisa mendapatkan ilmu kalau antum tidak memiliki semangat yang besar, kesabaran yang besar. Sekarang kita lanjut ke prinsip yang ke-10. Qala al-muallif rahimahu hafizahullahu ta'ala al-maq'idul 'ashir. Prinsip yang 10. Mulazamatu adabil ilmi, yaitu adalah seorang penuntut ilmu harus nantiasa memiliki adab di dalam ilmu. Nah, jadi seorang penuntut ilmu wajib dia memiliki adab dan beramal, berperangai dengan adab yang baik, dengan perangai yang baik. Karena antum penuntut ilmu. Kalau seorang muslim yang biasa saja, mereka dituntut oleh agama ini untuk memiliki adab yang tinggi, untuk beradab dengan adab yang baik, maka antum penuntut ilmu yang paham agama ini wajib beradab dan lebih wajib untuk mengamalkan adab. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabih Madarijus Salikin. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau, Adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seorang ketika baik, maka itu merupakan tanda bahagianya dia dan tanda keberhasilannya dia. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Adapun minimnya adab seorang ini merupakan tanda sengsaranya dia dan kehinaan bagi dia. Nah, betul ikhwan. Jadi seorang kalau ingin bahagia maka dia harus memiliki adab yang sangat baik dulu. Kalau dia betul-betul ingin mendapatkan kesuksesan, maka wajib bagi dia untuk beradab terlebih dahulu dengan adab yang baik. Akan tetapi seorang yang adabnya buruk, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan kehinaan dari Allah Azza wa Jalla. Terlebih lagi dalam belajar ilmu agama ini. Lihat, Ustadz antum ketika lihat antum memiliki adab yang buruk, tidak akan antum diperlakukan dengan perlakuan yang sebaik-baiknya. Tidak akan antum diperlakukan sebagaimana teman-teman antum yang memiliki adab yang baik. Dan antum akan tersiksa di situ. Dan antum akan mendapatkan yang namanya kesengsaraan. Dan antum di situ sulit untuk mendapatkan kebaikan setelahnya. Famastujliba
khairud dunya wal akhirah bimithlil adab. Tidak adalah suatu perkara yang dapat menyebabkan seorang mendapatkan kebaikan dunia akhirat dibandingkan seperti adab ini. Artinya apa? Tidak ada satupun perkara yang bisa orang mendapatkan dengannya kebaikan dunia akhirat kecuali dengan adab yang mulia, kecuali dengan adab yang baik. Walastu jeliba hurmanuhuma aw hirmanuhuma bimithli qillatil adab. Dan seorang tidak akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat karena adabnya yang minim. Nah, seorang kalau bergaul dia itu beradab, insya Allah orang yang lainnya akan apa? Beradab juga sama dia. Orang yang lainnya akan memuliakan dia. Orang yang lainnya akan menghargai, akan menghormati kalau dia beradab. Akan tetapi kalau dia tidak beradab, ya, di majelis ilmu tidak punya adab, di majelis ilmu tidak perhatikan, ya, kemudian di luar tidak belajar, di belajarnya cuma di dalam majelis ilmu, maka orang yang dia tuh nggak akan mau, dia nggak akan dimuliakan, hina dia, karena malas belajar, karena tidak punya adab belajar. Dan ustadz pun yang mengajari antum, siapapun ustadznya, ketika lihat antum di majelis itu malah main, tidak menggambarkan adab yang baik, dia tidak mau transfer ilmu ke antum. Dia tidak mau transfer ilmu dengan ridho ke antum. Sehingga apa? Mungkin kebanyakan dari kita tidak sadar. Kita majelisnya sama, ustadznya sama, kitabnya sama, tapi ilmunya kok yang didapatkan beda. Di antara sebab besarnya apa? Karena dia nggak punya adab sama gurunya. Jadi transfer ilmu dari guru itu berpengaruh bagaimana hati guru tersebut kepada seorang murid. Umpamanya, ana contohkan, sama fulan ridho, sama Allah bersuka, ridho. Maka lihat ilmu yang Allah Azza wa Jalla akan berikan ke fulan bakal lebih banyak daripada di Allah. Karena ridho seorang guru, karena dia punya adab, makanya dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberhasilan. Adapun dia yang minim adabnya, sengsara dia. Atau dia terkadang dapat ilmu tapi tidak bisa diamalkan. La barakata fi, tidak ada keberkahan di dalam ilmu. Nah, makanya kita harus betul-betul apa? Memahami adab. Lebih lagi di sini adalah adab di dalam belajar ilmu agama ini. Antum bagaimana beradab dengan guru antum, bagaimana beradab di majelis ilmu, ini harus diperhatikan. Wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa in yakun dha hasabin wa nasabi. Seorang tidak akan bisa mendapatkan derajat yang tinggi kalau dia tidak memiliki adab. Walaupun dia memiliki kedudukan dan dia memiliki nasab yang tinggi. Akan tetapi ketika adabnya rendah, ketika adabnya dia itu jelek, maka seorang tidak akan dia bisa tinggi. Dan orang yang lain tidak akan memandangnya. Dia adalah orang yang besar. Contoh, ada pemimpin, misalkan dia itu raja atau dia tuh orang kaya, gitu kan, kaya raya. Tapi dia ngasih uang ke antum, dilempar ke muka antum, suka nggak tuh? Nggak akan suka. Ini penghinaan buat kita malah. Ini bukan kebaikan, ini kehinaan buat kita. Dan orang-orang dikasih uang dilempar di mukanya tuh, nggak akan suka dia. Dan orang-orang yang lain seluruhnya akan menilai apa ini udah punya adab. Ini rendahan, ini orang ini udah punya adab, minim literasi ini. Iya.
Mau nggak antum dilempar uang muka antum segepok? Wah, kata Jabon, Anda mau aja. Segepok sih, 100.000 semua lagi. Tapi gitu yuk kan, betul. Mau antum sekaya apapun, apalagi di dalam majelis ilmu nih, tidak ada adab sama guru antum, tidak akan guru antum ridho sama antum. Enggak akan guru antum memberikan ilmu kepada antum dengan hati yang plong. Ini sekaya apapun, ini sebesar apapun, setinggi apapun nasabnya. Apalagi yang enggak kaya, apalagi yang enggak besar nasabnya, apalagi yang kita tidak punya apa-apa. Kita harus betul-betul berpikir. Ini adab adalah penentu belajarnya kita. Baik atau tidak ilmu kita, kebaikan kita tergantung dengan adab kita. Semakin besar adab antum, semakin besar juga insya Allah kebaikan yang antum akan dapatkan. Lebih lagi yang anda tekankan di majelis ilmu, ya di majelis apa ilmu, kita harus perhatikan, jangan kita celinguk sana, celinguk sini, celinguk sono, itu tidak ada adab sama sekali. Anda tidak suka sama sekali yang kayak gitu. Lebih baik fokus di kitab, nulis di buku daripada celinguk sana, celinguk sini. Tidak ada adab. Baik, wa inna ma yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsi wa darsihi wa ma'a syekhihi wa qarinihi. Sesungguhnya ilmu itu hanya cocok bagi orang yang memiliki adab. Hanya cocok bagi orang yang dia beradab dengan adab-adab yang mulia. Baik dia beradab pada dirinya sendiri atau dia beradab pada pelajarannya. Bagaimana beradab pelajaran? Gimana Rosyid? Beradab dalam belajar? Amalkan, terus perhatikan, terus nggak senderan, iya, nggak bengong kayak orang lagi khusyuk, padahal pak ngeliatin anak nih, padahal mau ke sono, arahnya ke banat. Itu udah ada adab. Jadi seorang bagaimana dia ilmu itu akan cocok dan masuk kepada orang yang punya adab pada dirinya, dia beradab. Dalam pelajarannya dia beradab, kemudian bersama gurunya dia beradab. Nah ini lebih lagi bersama gurunya. Sampai ditulis kitab tersendiri Adabut Thalib ma'a syekhihi, menunjukkan ini adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang banyak seorang penuntut ilmu di zaman sekarang mereka melupakannya. Ya dan billah. Ma'a qarinihi, dan bersama temannya. Sama teman juga harus punya adab ya. Teman. Apalagi temannya guru antum juga. Naam. Qala Yusuf ibn Husain, berkata Yusuf ibn Husain, bil adab tafhamul ilma. Dengan adab kamu bisa memahami ilmu agama ini. Dengan adab yang mana? Seluruhnya harus ada. Adab pada diri sendiri bagaimana? Ya kita berbuat dengan perbuatan yang baik. Adab bersama pelajarannya ketika belajar. Adab bersama gurunya. Adab bersama Allah Azza wa Jalla. Ini paling wajib, adab bersama Allah Azza wa Jalla. Ya, adab kepada Allah paling wajib. Dia ikhlas dalam belajar. Itu termasuk adab. Ikhlas dalam belajar. Kemudian dia betul-betul memurnikan seluruh niatnya, tidak untuk dunia, hanya untuk belajar ilmu, belajar dan belajar. Dia ingin amalkan ilmunya, itu namanya beradab sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita beradab demikian, kata Yusuf bin Husain, akan paham ilmu, insyaallah. Allah akan kasih paham ilmu. Tapi kalau seorang tidak mau beradab, yang nggak adab sama gurunya, nggak akan paham ilmu dia, atau dia paham ilmu tapi tidak manfaat ilmunya. Nah,
Kenapa sih dengan adab paham ilmu? Li'annal muta'addiba yara ahlan aw yura ahlan lil ilmi wa yubdalu lahu. Karena orang yang memiliki adab itu sangat layak untuk diberikan ilmu kepadanya. Guru itu senang memberikan ilmu kepada orang yang beradab. Guru itu sangat suka, sangat ridho, hatinya tidak dipenuhi sedikit pun dengan kebencian, kedongkolan ketika menyampaikan ilmu kepada murid yang beradab. Nah, berbeda dengan sebagian murid yang dia tidak punya adab, di majelis ilmu tidak punya adab, di mana-mana tidak punya adab. Guru itu berat menyampaikan ilmu kepadanya. Guru itu apa? Ada sangat keberatan sekali di hatinya. Dan itu betul, ikhwan. Maka berhati-hati kita. Jangan sampai kita membuat guru kita malas dengan ilmu yang disampaikan kepada kita. Jangan. Tidak akan dapat ilmunya nanti. Wa qalilul adab yu'azzu al-ilmu an yudayya 'indah. Dan sedikitnya adab, ilmu itu terlalu berharga untuk dia sia-siakan yang ada pada dirinya. Artinya apa? Terkadang dia dapat ilmu, tapi kalau dia tidak punya adab, pasti bakal dia sia-siakan sama dia. Dan ini na'udzubillah sangat disayangkan. Bahkan sebagian orang yang dia pintar, dia tidak punya adab. Anak kasih kisah sama antum, nyata. Dulu di suatu ma'had di Jawa Timur, ma'had besar. Dan sekarang jadi besar ma'had. Masjidnya besar. Dulu awal-awal itu apa? Angkatan pertama itu ya orangnya dikit yang belajar di situ, karena memang salafi pada saat itu baru sedikit. Udah gitu juga airnya agak sedikit asin karena dekat laut ma'hadnya. Dan disitulah tulabul ilm belajar ilmu, mereka paham. Ada satu orang yang dia cerdas. Dia saking cerdasnya banyak sekali ilmu yang didapatkan. Tapi apa? Hal tersebut menjadikan dia tidak punya adab sama gurunya. Hal tersebut menjadikan dia itu tidak mengagungkan gurunya, artinya tidak memuliakan gurunya. Adabnya tidak ada. A'yadzan billah. Dan dia diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla melanjutkan belajarnya sampai yang mendapatkan gelar LC. LC nih. Tapi ketika pulang ke kampungnya, majelisnya sepi. Sedikit orangnya yang mau belajar sama dia. Wallahu a'lam. Apakah disebabkan adab dia dulunya atau bagaimana? Ala kullin memang sudah terbukti ketika ana mendapatkan ustadz pasti mendapatkan cerita tentang adab, itu sangat pengaruh. Betul, dari keberkahan ilmu kita. Ya, dan bila makanya jangan sampai kita tidak memiliki adab dengan guru-guru kita, itu harus diperhatikan. Wa min huna kana salafu rahimahumullah ya'tanuna bi ta'allumil adabi kama ya'tanuna bi ta'allumil ilmi. Dan dari sinilah para salaf mereka sangat memperhatikan belajar adab sebagaimana mereka memperhatikan sangat perhatian terhadap belajar ilmu agama. Jadi mereka apa? Betul-betul adab dan adab. Jangan sampai jomplang, ya, jangan sampai ilmunya banyak tapi adabnya minim. Ini tidak bagus, ya. Ini tidak bagus. Nah, bukan berarti apa? Bukan berarti
Naam, kita tidak boleh belajar ilmu kalau sebelum belajar adab lah. Justru kita belajar ilmu dengan belajar adab, gitu ikhwan. Qala Ibnu Sirin rahimahullah, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka dahulu mempelajari adab sebagaimana mereka belajar ilmu agama. Fokus. Betul-betul mereka butuhkan sebagaimana ilmu agama mereka butuhkan. Naam, adapun demikian saya butuhkan. Makanya mereka belajar, Masya Allah, semangat dalam belajarnya, semangat di dalam perhatiannya mereka terhadap adabnya mereka. Inilah para ulama, ikhwan, inilah para salaf. Tidak seperti sebagian kita yang jomplang, ilmu ada, adabnya punya, dan semisalnya. Bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'alluma ala ta'allumil ilmi. Bahkan ya sebagian kelompok dari mereka mengedepankan belajar adab daripada belajar ilmu. Ya tapi kalau umpamanya tidak membuat dia paham terhadap ilmu yang wajib, ilmu-ilmu yang urgen, ya ini tidak benar ya. Harus dia belajar ilmu yang urgen dulu, ilmu yang wajib dulu bagi dia. Dia pelajari dengan baik, dengan matang, dengan belajarnya adab. Dengan belajar apa? Adab. Jaban. Siapa itu? Apaan itu? Semurat tuh masih muda semurat. Ah? Rifai. Dia nggak ngertiin hadis dia. Ah? Lagi ngertiin hadis. Oh. Antum apa semurat? Ya semurat itu makanya masih umur masih 16 tahun. Tapi penyakitnya penyakit tua. Baik, qala Malik bin Anas li fatan min Quraisy. Berkata Malik bin Anas kepada seorang pemuda dari kalangan Quraisy. Ya bana akhi, wahai anak saudaraku, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah kamu adab. Pelajarilah adab sebelum kamu belajar ilmu. Artinya apa? Adab kepada guru. Ketika kita mau belajar sama guru, bagusnya belajar adab dulu. Bagaimana memuliakan guru, bagaimana ketika kita belajar di majelis ilmu adabnya, bagaimana ketika kita adab kepada diri kita sendiri dari ikhlas dan semisalnya, ya hati kita dibenarkan, itu harus. Karena terlebih lagi apa? Gen Z ini, ya. Gen Z ini sebagian udah punya adab, sebagian besarnya. Kita tidak bicara penuntut ilmunya, kita tidak bicara yang awamnya, yang penuntut ilmunya. Nah, di antara adab ya yang hilang di zaman Gen Z yang anak katakan semalam tentang apa? Kepekaan. Ya. Ketika temannya lagi butuh apa-apa, dia tidak peka. Karena saking asiknya dengan apa? HP. Sudah lupa dengan HP. Ya. Kalau dulu, nggak kayak gini. Dulu nggak kayak gitu. Bahkan karena saking hilangnya kepekaan Gen Z ini apa? Ketika mereka main HP, ada ustadznya nih dipanggil, dan nyaut. Tuh Gen Z. Bayangin antum, ustadz manggil. Seakan-akan tuh nggak ada respon kecuali sedikit. Ini kan kepekaannya udah hilang. Ini kepekaannya udah tidak ada. Kenapa kepekaannya kok bisa hilang anak Gen Z ini? Karena mereka apa? Sibuk berinteraksi dengan HP. Mereka itu apa? Termakan algoritma. Mereka termakan visual yang ada di HP-nya.
sehingga mereka tidak peduli dengan hal sekitar. Sampai ustadznya aja tidak peduli. Sebagian lagi apa? Main game terus. Ada ustadznya main game. Anda nggak nyindir ya? Kalau tersindir ya, ya ini untuk Anda nyampaikan ke antum. Artinya tidak malu lagi. Tidak apa? Malu lagi. Tidak segan, tidak malu sebagian mereka. Kenapa? Karena sudah fokusnya kemakan dengan jawal, dengan HP. Ada pernah mengkisahkan Ustadz doktor dari Madinah. Beliau mengatakan apa? Ini Gen Z ini memang agak lain ini. Kepekaannya sudah hilang katanya. Ketika anak ke hotel di Madinah, ada anak-anak, ya seumuran antum lah, ya. Itu anak-anak apa? Anak itu masuk ke hotel tiba-tiba main game. Ada padahal di situ, ya kata Ustaz ini. Padahal di situ ada anak, dia udah enggak malu dia, katanya gitu. Udah enggak malu dilihat sama anak, sama udah enggak segan. Kenapa? Karena apa? Saking banyaknya interaksinya dengan HP. Jadi membuat demikian. Saking banyaknya buka HP, buka terus HP, apa? Jadi kepekaannya udah nggak ada. Kalau zaman dulu masih malu, kan ada ustadz, kalau lihat main HP sih malu. Anak-anak yang bukan zaman Gen Z itu kelihatan ustadz main HP, aduh nggak enak nih, malu. Kalau sekarang ini yang Anda temui, jangankan game, HP full aja Anda malu. Iya. Sampai Anda colek, antum didiamin. Ini apa? Karena kepekaannya sudah hilang Gen Z. Kenapa? Itu termakan visual HP, termakan algoritma yang ada di dalam HP. Jadi terhipnotis dia. Dan ini nyata nggak? Nyata. Bahkan orang tua kita ketika memanggil, ada yang tawa di luar. Kalau tawa merasa biasanya. Ketika orang tua zaman sekarang memanggil anaknya, "Nak, sini nak." "Iya, Bu." Tapi masih apa? Masih megang HP. "Nah, ini bantu Ibu." "Ya, Bu." Sampai 10 kali baru, "Iya, Bu." Iya. Itu pun diancam dulu sama ibunya. Kenapa? Karena kepekaannya udah nggak ada. Sampai hal berbakti sama orang tua aja dilewatin sama dia, ditinggalkan. Pokoknya bagaimanapun caranya saya harus bisa main HP walaupun saya durhaka sama orang tua saya. Pokoknya saya harus push rank, pokoknya saya harus betul-betul jangan sampai mati ini, harus boya. Harus ini ngejar rank sampai mitik. Orang tua saya nanti dulu lah. Ini kepekaannya udah hilang. Perasaannya udah hilang. Ya. Bahkan ustadz makan aja sampai telat sebagian besar. Jam ustadz makan di jam sekian, masuk jam 8 misalkan, atau masuk jam 8 pagi. Misalkan ada yang piket nih, diantrinnya jam 8 kurang sedikit. Bagaimana ustadz makan? Kenapa terjadi kayak gitu? Kebanyakan talib? Karena rasanya sudah kurang, perasaannya termakan dengan algoritma. Sekali lagi, dia peduli dengan yang lainnya, dia peduli dengan diri sendiri, sama yang lainnya dia peduli. Sampai bahkan ketika dia makan, ada temennya, Anda ditawarin, udah biasa aja, cuek. Terlalu besar cueknya anak zaman sekarang. Paham? Karena dunianya dia, jiwanya dia apa? Bukan lagi di dunia nyata. Sudah sebagian besarnya dimakan sama dunia maya. TikTok, Instagram, ML, FF, apalagi, dan lain-lain. Dan nyata nggak ini? Nyata nggak?
Nyata kayak gini. Memang kayak gini nyatanya. Jadi antum jangan ini. Tapi itu enggak semua. Itu tidak semua. Kecuali Gen Z yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Insya Allah itu dia bisa untuk menanggulangi ini semua. Ketika dia ada temannya yang kesusahan, tanpa dia minta bantuan, dibantu sama dia. Ada yang kayak gitu Mas. Ketika temannya kesulitan, dibantu. Ketika piket ustadznya, dia tepat waktu, diperhatikan. Kemudian ada ustadznya, dia malu. Sekarang kan enggak, sebagian besarnya. Ya dan billah. Makanya apa sih yang membuat mereka itu hilang kepekaan? Itu adab. Sekali lagi apa yang menyebabkan hilangnya perkara ini, menyebabkan besarnya perkara ini hilang di tengah-tengah Gen Z zaman sekarang, karena mereka nggak belajar adab. Ya, mereka tidak paham adab. Mereka tidak pelajari adab dengan baik. Mereka tidak mengamalkan adab. Makanya jadilah kayak gini. Banyak sekali adab yang mereka minus di dalamnya. Nah, wa kanu yudhiruna hajatahum ilaihi. Mereka sangat menampakkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sangat butuh kepada adab. Itu. Dan antum para penuntut ilmu harusnya antum beradab. Antum pelajari bagaimana adab yang baik, adab yang benar, adab bermuamalah sama dengan sesama, dengan guru antum, dengan orang tua. Harus pelajari. Apalagi sama orang tua. Ya, WA orang tua bukan cuma apa? Langsung minta duit. Tanya kabar dulu gimana ini. Bukan langsung bawa duit bu, pak duit pak, kirim pak, 500.000 pak, cepet pak, ke rekening ini pak. Bukan gitu. Jadi adab ini pelajaran sangat penting, ya. Yang mana sangat banyak sekali Gen Z yang hilang darinya adab-adab yang sangat penting. Kalau mereka para salaf aja sangat butuh dengan perkara ini yang sebenarnya pada zaman dulu pergaulan tidak separah pergaulan Gen Z, maka Gen Z harus lebih butuh lagi tentang adab ini. Dipanggil ustaz, akhi, sini akhi. Ya ustaz, cuma iya doang, nengok kagak apa kagak. Dan ini dia tidak tahu sebab terbesar daripada apa? Ustadznya itu jadi mencap buruk dia. Dan ustadznya jadi apa? Sulit untuk mentransfer ilmu dengan ridho kepada dia. Naam. Qala Makhlad ibn al-Husain ibn al-Mubarak yauman. Pada suatu hari Makhlad ibn Husain berkata kepada Ibnu Mubarak, "Nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathiri minal ilmi." Lihat. Kita itu adalah orang yang kebutuhannya terhadap adab itu sangat dibutuhkan, atau terjemah literalnya apa? Nahnu ila katsirin minal adab, kita butuh kepada kita sangat butuh kepada banyak adab dibandingkan kita apa? Butuh banyak daripada ilmu. Atau gampang terjemahnya apa? Adab yang sangat banyak itu lebih kita butuhkan dibandingkan ilmu yang sangat banyak. Artinya ilmu kita tidak terlalu luas, akan tetapi adab kita baik, itu lebih baik daripada ilmu kita yang luas tapi kita nggak punya apa? Adab. Ini Makhlad ikhwan, Makhlad ibn Husain kepada Abdullah ibn Mubarak. Ini para ulama salaf berkata demikian, lebih membutuhkan banyak adab, lebih membutuhkan banyak yang namanya pelajaran tentang adab. Maka bagaimana dengan zaman sekarang?
Harus zaman sekarang lebih butuh lagi terhadap adab. Makanya belajar adab itu sangat penting untuk dipelajari. Dibandingkan banyak ilmu dipelajari tidak pernah ada, percuma, ikhwan. Udah belajar Ibnu Aqil, ya Allah tinggi sekali namanya. Belajar kitab-kitab yang lain, tapi adabnya minus, buat apa? Paham? Paham dulu. Anak nggak nyindir ya, tapi kalau tersindir ya alhamdulillah. Jadi kita perhatikan ikhwan, adab-adab kita. Wa kanu yusuna bihi wa yurshiduna ilaih. Mereka saling berwasiat untuk mempelajari adab dan saling mengarahkan untuk mempelajari adab. Masalahnya kita sekarang pelajaran adab itu tidak ada kecuali sedikit. Harusnya kita selalu ada pelajaran adab dan adab. Supaya kita lebih paham hakikat daripada ilmu. Supaya kita tidak sombong, supaya kita bisa dhilli nafsi kepada guru kita dan sebagainya. Qala Malik, berkata Malik, kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhhab ila Rabi'ah. Ta'ani Ibn Abi Abdurrahman faqiha ahli al-Madinah fi zamanihi fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Lihat. Berkata Imam Malik rahimahullah, kanat ummi tu'ammimuni. Umiku dulu biasa membuatkan aku atau memasangi aku imamah. Umiku dulu biasa memasangi aku imamah. Ketika aku masih kecil. Kemudian berkata kepadaku, pergilah kamu kepada Rabi'ah, maksudnya Ibu Abdurrahman. Beliau adalah faqih, ahli fikihnya Madinah di zaman itu. Ahli fikih kota Madinah pada zaman itu. Kata apa kata uminya? Fata'allam min adabihi qabla ilmi. Kamu belajar adabnya dia dulu sebelum kamu belajar ilmu. Kamu perhatikan dulu bagaimana dia bersikap. Kamu perhatikan dulu bagaimana dia beradab sebelum kamu ambil semua ilmunya dari dia. Karena sangat penting. Bahkan dulu apa ikhwan? Di majelisnya Imam Ahmad yang datang 5.000 orang. Yang nulis ilmunya Imam Ahmad cuma 1.500. Atau 1000-an berapa gitu. Seratusan berapa gitu ana lupa. Cuma berapa ratus yang nulis ilmunya Imam Ahmad. Selainnya, sisanya mempelajari adab dari Imam Ahmad. Bagaimana cara mempelajari hadis, bagaimana cara menyampaikan hadis, bagaimana cara ini, cara itu. Mereka tuh sangat perhatian dengan adab. Makanya mereka berilmu jadinya. Makanya Imam Malik jadi imam. Karena perhatian dulu terhadap adab. Betul-betul memiliki perhatian yang sangat besar terhadap ilmu adab ini. Perangainya baik kepada gurunya, kepada sesama di dalam majelis ilmu. Berbeda dengan Gen Z sekarang. Udah mana adabnya mulai kurang dan tidak mau belajar adab. Bagaimana bisa kayak gitu? Ini bertentangan dengan keadaan para ulama salaf. Wa innama hurima katsirun min talabatil asril ilma bitadhi'il adab. Sesungguhnya yang menyebabkan banyak para penuntut ilmu tidak mendapatkan ilmu agama, tidak memahami ilmu agama disebabkan karena dia meremehkan adab. Cuma gitu doang sang ustaz, nggak apa-apalah. Cuma ini doang. Cuma gini.
Gitu-gitu aja terus. Meremehkan adab. Dan dia tidak paham bahwasanya itu adalah perkara yang sangat besar, yang sangat mempengaruhi ilmu yang dia dapatkan. Paham? Iya. Nah, Ashrafa Al-Laits ibn Sa'ad ala ashabil hadis. Pernah Al-Laits ibn Sa'ad, beliau membimbing, membersamai ashabul hadis, ya, para penuntut ilmu hadis. Fara'a minhum syai'an ka'annahu karihah. Kemudian Al-Laits ibn Sa'ad melihat dari mereka melakukan perkara yang beliau itu seakan-akan membencinya. Perkaranya yang dibenci sama beliau. Faqala, kemudian berkata Al-Laits bin Sa'ad, "Mada? Apa-apaan ini? Apa-apaan ini kamu melakukan demikian? Antum ila yasirin minal adab ahwaju minkum ila katsirin minal ilmi." Kalian tuh kepada adab yang sedikit itu lebih kalian butuhkan dibandingkan kalian banyak-banyak belajar ilmu agama. Lihat. Al-Laits bin Sa'ad. Percuma kalian punya ilmu hadis, percuma kalian punya ilmu-ilmu yang lainnya dari ilmu-ilmu agama, tapi kalau adabnya minim percuma. Belajar adab dulu. Ini zaman kapan, teman? Apalagi zaman kita ini. Yang kalau mengisinya Imam Ahmad sudah pulang aja Imam Ahmad. Ngelihat kita bercanda, ngelihat kita nggak perhatikan, ngelihat kita nggak fokus, ngelihat kita main ini main itu. Imam Ahmad. Tapi apa? Untung yang ngajarin antum bukan Imam Ahmad. Kalau yang ngajarin antum Imam Ahmad siapa? Nggak dapat ilmu tuh. فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر. Maka apa yang akan dikatakan oleh Laits ketika dia melihat keadaan kebanyakan para penuntut ilmu di zaman sekarang, di zaman Gen Z? Pasti ngomel terus, pasti tegas terus, pasti selalu mentanbih tentang keadaan-keadaan para penuntut ilmu di zaman sekarang. Tapi masalahnya kita tuh tidak sadar-sadar, belum sadar pentingnya ilmu ini, pentingnya ilmu adab, pentingnya belajar adab, pentingnya kita perhatikan hak-hak guru, hak majelis, hak sesama, hak Allah Azza wa Jalla. Kita belum. Kita tuh hanya fokus dapat ilmu, bisa baca kitab, bisa baca kitab akidah, bisa baca ini, bisa baca itu, bisa ngajar ini, bisa ngajar itu, tanpa perhatian sedikit pun terhadap masalah adab. Ini keliru yang besar. Kekeliruan yang sangat besar, ikhwan. Nah, selesai prinsip yang ke-10. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin.